Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan Yuanda di sini. Dan di video kali ini aku ingin membahas tentang sesuatu yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan, yaitu mengenai peralihan dari siaran TV analog ke siaran TV digital. Sebenarnya apa sih perbedaan dari kedua jenis siaran TV tersebut? Semua akan kita bahas dalam video kali ini, tapi seperti biasa sebelum kita mulai, jika kalian menyukai video-video yang aku buat, jangan lupa untuk berikan dukungannya dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tahu update terbaru dari channel ini. Dan mungkin langsung saja kita mulai. Bicara soal digital dan analog ada sesuatu yang menarik nih, di mana keduanya memiliki bentuk gelombang yang sangat jauh berbeda. Pada sinyal digital memiliki bentuk gelombang sinusoidal atau yang kita kenal sebagai gelombang kontinu, yaitu berupa bukit dan juga lembah. Sedangkan pada sinyal digital berbentuk gelombang kotak yang diwakilkan dengan angka 1 dan juga 0 atau yang dikenal sebagai bilangan diskrit. Jadi bisa dikatakan bahwa sinyal digital ini merupakan hasil pemrosesan komputer dari sinyal analog berubah menjadi sinyal digital agar dapat diterjemahkan atau dibaca oleh komputer. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Jika kalian masih bingung, di sini aku sudah memberikan gambarannya kepada kalian. Jika diilustrasikan, di suatu tempat pariwisata tersedia 4 rumah yang biasa digunakan untuk para wisatawan menginap di daerah tersebut. Kemudian datang 4 orang sekawan yang sedang mencari tempat untuk menginap. Di sini mereka masing-masing menyewa satu rumah untuk satu orang. Seperti yang terlihat pada gambar. Dengan begitu, rumah yang tersedia sudah tidak dapat ditambah dengan pengunjung lainnya. Kemudian keesokan harinya, datang lagi 2 orang yang juga sedang mencari tempat untuk menginap. Karena 4 rumah yang tersedia sudah dihuni oleh 4 orang sekawan sebelumnya, maka 2 orang yang baru datang ini otomatis tidak dapat menginap pada rumah tersebut. Lalu solusinya adalah bagaimana jika 4 sekawan tersebut menginap pada satu rumah. Dengan begitu, masih tersisa 3 rumah yang dapat dihuni oleh pengunjung lainnya. Sehingga 2 pengunjung yang baru datang tersebut dapat menyewa satu rumah untuk mereka tinggali. Oke, di sini aku juga akan mengilustrasikan perbedaan analog dan juga digital ya guys. Jika di suatu ruangan X ada seseorang yang sedang berbicara. Nah, di sini dapat kita amati bagaimana orang tersebut dapat terdengar jelas suaranya karena tidak ada gangguan atau pengaruh dari luar. Lalu bagaimana jika dalam ruangan X tersebut ada beberapa orang? Seperti yang terlihat di sini, A, B, C, dan E mewakilkan satu orang. Jadi dalam ruangan tersebut ada 5 orang, di mana si A kita asumsikan sebagai penerima suara atau sebagai pendengar. Sedangkan untuk B, C, D, dan E adalah orang yang sedang berbicara, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Nah, di sini otomatis si A akan merasa kebingungan kemana dia akan fokus mendengarkan atau siapa yang akan dia dengarkan terlebih dahulu. Solusinya adalah jika 4 orang tersebut kita beri ruang masing-masing satu. Jadi seperti yang terlihat pada gambar. Nah, di sini si A dapat membedakan suara si B, suara si E, suara si D, dan juga suara si C. Kemudian si A juga dapat menentukan di mana posisi dia untuk bisa menangkap jelas suara dari keempat temannya tersebut.
Jadi dari penjelasan yang nggak panjang dan nggak lebar itu, apakah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sinyal digital itu jauh lebih baik daripada sinyal analog? Jawabannya belum tentu guys. Karena jika kita mengamati lagi dari kemampuannya, masing-masing sinyal ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Pada sinyal analog memiliki kelebihan yaitu dapat berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh, sedangkan pada sinyal digital ini bisa dibilang lebih pendek daripada sinyal analog. Kemudian dari segi kapasitas, memang analog ini kalah daripada digital karena analog hanya mampu untuk mengolah satu sinyal, sedangkan pada digital mampu untuk mengolah beberapa sinyal dalam satu waktu. Kemudian pada sinyal analog ini juga akan sangat rentan dengan adanya noise, apalagi jika sudah mengalami kebocoran sinyal. Itu sangat parah banget sih guys soal analog ini. Sedangkan pada digital mampu untuk meminimalisir adanya error. Dan juga kita bisa mengubah karakter-karakter dari suaranya guys ya. Jadi misalnya kita ingin mengubah suara kita menjadi cowok ke cewek atau cewek ke cowok, atau mungkin suara kita ingin ubah menjadi anak kecil atau mungkin jadi seperti orang dewasa, itu akan lebih mudah jika kita mengubahnya ke dalam bentuk digital terlebih dahulu. Lalu secara bandwidth keduanya juga sangat berbeda, di mana pada digital memang lebih unggul, dia mampu menghemat bandwidth, sedangkan pada frekuensi digital itu bisa dibilang boros banget. Otomatis akan mempengaruhi dengan adanya boros daya ya guys ya. Jadi daya yang dibutuhkan itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan digital. Kemudian jika kita mengamati identifikasi dari keduanya itu akan lebih mudah di digital guys. Jadi karena sudah disegmentasi antara bagian part 1, part 2, part 3 itu akan lebih mudah dianalisis, sedangkan pada sinyal analog itu akan cukup sulit guys. Apalagi jika bentuk sinyalnya itu sudah tidak tidak linear lagi. Jadi banyak noise, banyak lain sebagainya. Itu akan sangat sulit untuk diidentifikasi. Jadi perlunya digital itu di situ guys. Dan selain itu, kelemahan selanjutnya dari digital adalah butuh adanya perangkat tambahan untuk mengolah sinyal analog ini menjadi sinyal digital. Mungkin kurang lebih seperti itu aja video kali ini. Barangkali ada yang salah dari yang aku katakan, langsung komen aja di bawah, atau mungkin ada hal-hal menarik juga yang untuk kita bahas selanjutnya. Kalian bisa komen juga di bawah, dan jangan lupa untuk like jika kalian menyukai videonya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini jika menyukai karya-karya yang aku buat. Dan sampai jumpa di next video, and dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.